86. BAAKK. Pletang. Senjata api itu mental menyusur lantai, ketika sebuah lemparan kursi besi mengenai bahu anak buah Ma. Entah terpental kemana, karena cahaya tempat itu yang remang-remang membatasi pandangan mata. Sial, umpat pria tersebut, sambil merasakan nyeri pada baju hingga pergelangan tangan. Gerahamnya bergemeletup ketika tahu sosok yang membuat lengannya terasa nyeri. Bahkan, rencananya gagal untuk menembak pecah kepala orang. Pria itu bangkit seraya menggeram, iklu maju menyerang. N berhasil berkelit dari beberapa serangannya, bahkan wanita maskulin itu sempat mendaratkan pukulan serta tendangannya beberapa kali. BUGH. Ses, ringisnya, ketika sebuah hujaman kaki dengan sepatu boots itu mendarat ke perut. N sempat limbung dan hampir terjatuh, seandainya tangannya tidak segera memegang tembok. "Habislah kau, berani menggagalkan rencanaku," teriak pria itu seraya kembali melayangkan serangan kakinya. Melihat celah bagus untuknya, N dengan sigap segera menyerang titik lemah pada area vital yang sedang terbuka lebar. ARGHH. Pria itu mengerang hebat di atas lantai, sambil memegangi bawah tubuhnya. N kembali menginjak alat vitalnya hingga pria itu benar-benar tak bergerak lagi dibuatnya. "Rasakan, serangan dari jurus menuju impoten milikku." Merasakan ada serangan yang mendekat dari arah belakang tengkuknya, N pun bersiap. Melihat dari ekor matanya, lalu bergerak memutar sambil melayangkan tendangannya. Dengan 2 jurus saja dia sudah dapat merobohkan anak buah ketua Ma yang berbadan kekar ini. Payah, makinya pada raga yang tersungkur di bawah kakinya. BRAKK. BUGH. DUGH. KRAAKK. 2 orang lagi roboh, dengan tangan dan kaki yang patah. Mereka menggeliat di lantai merasakan sakit di bagian tubuhnya. "Beraninya mengeroyokku, sekarang rasakan akibatnya." N pun tak ingin menghabiskan waktu. Ia segera menghampiri Dev, di mana saat ini partnernya itu sedang kerubuti oleh beberapa orang. PRANGG. Dev sedang menghajar kepala salah satu pria bertato yang menyerangnya. Namun, sebuah pukulan benda tumpul tak ayal mendarat di punggungnya. Dev tersungkur. Unting saja N datang tepat waktu. Ketika 2 orang lelaki berbadan besar hendak menyerangnya secara bersamaan. Beraninya keroyokan, dengan beberapa jurus yang dikuasainya, N itu berhasil melumpuhkan 2 orang sekaligus. "Terima kasih, cantik." Dev menerima uluran tangan N yang membantu membangunkannya. "Cih," cubiknya. Dev pun terkekeh saat melihat penampilan N saat ini. Ia seakan lupa bahwa tampilannya yang justru nampak memalukan. "Kita harus berhati-hati, karena ada yang membawa senjata api. Tapi, aku sudah membuat senjata itu terlempar jauh entah kemana. Semoga, di antara mereka tidak ada yang menemukannya," ucap N pada Dev yang tengah terpana. Karena, baru kali ini dirinya melihat N yang biasanya maskulin ternyata sangat cantik ketika dilihat dari dekat begini. "Aku seperti melihat karakter dalam game," gumamnya, ketika N kembali menghajar beberapa pria. Bahkan, wanita itu melompat ke atas meja, ataupun bertumpu pada kursi, sebelum memberi tendangan memutar. Satu kepala terpelintir dengan pitingan dari kedua kaki N, dan itu terjadi tepat di hadapan Dev. Kedua mata pria itu membola, melihat aksi dari wanita berambut pixie cut itu. "Awesome," serunya, memberi pujian spontan. N hanya tersenyum miring sesaat menanggapi ketakjuban dari Dev. Padahal ini bukan pertama kalinya pria itu melihatnya bertempur. "Aku bisa sendiri." N menampik uluran tangan dari Dev yang hendak membantunya untuk bangun. Sombongnya, baru saja mendapat sedikit pujian, sindir Dev. N tak menanggapinya ocehan Dev. "Kenapa kau semakin menarik di mataku, An?" Dev menaikkan sudut bibirnya ke atas menciptakan lengkungan sabit tipis. "Jangan melamun bodoh."
Anne berteriak pada Dev seraya melempar potongan kaki meja yang kemudian digunakannya untuk menangkis lemparan botol minuman. PRANGGG. Beberapa botol berisi minuman yang tidak bisa dibilang murah itu, melayang menabrak dinding kemudian pecah berserakan. Bagaikan tengah memukul bola kasti, Dev terus melayangkan pukulan untuk menangkis botol yang dilempar oleh seorang pria di depan meja bar. Melihat Dev kembali kewalahan, Anne berinisiatif mencari senjata api yang tadi terlempar. Anne mengarahkan senter pada ponselnya ke kolong meja. Ah, itu dia. Anne menemukannya di sudut, tepatnya di bawah pot besar. Kemudian ia pun berlari karena seorang anak buah Ma juga mengincar benda itu. BUGH. Anne berhasil menjauhkan pria itu dengan memberi tendangan pada wajahnya, setelah sebelumnya ia mendapatkan tendangan lebih dulu pada pinggangnya. Mereka berdua menangkap senjata api itu bersamaan. Dengan sebelah tangan yang terus melancarkan pukulan demi pukulan, Anne membalik pergerakan tangannya, memutar badannya, lalu DOORR. AIHH, siapa pula yang kena tembak? Bersambung. 87. DORR. Pria di hadapannya pun tumbang dengan tubuh bersimbah darah. Sebab peluru telah menembus dada sebelah kirinya. DOORR. Anne kembali melempar tembakan ke arah dua orang pria yang berada di meja bartender. Seketika Dev pun mendudukkan dirinya sambil menarik napas dalam. Kau sangat berantakan ejek Anne yang melihat rambut palsu Dev sudah carut marut tak karuan. Baru saja aku mau berterima kasih padamu, tapi kau sudah mengejekku lebih dulu. Dev melepas wig itu, kemudian menyugar rambutnya ke belakang. Aih, gantengnya, seru Anne sok kagum, lalu ia pun tertawa setelah mendudukkan dirinya di sebelah pria maco nan cuek itu. Untung saja para anak buah Tuan Regan sempat menyusup, sebelum tua bangka itu mengunci semua akses keluar, desa Anne. Tenaganya benar-benar terkuras dengan pertarungan ini. Kita harus segera pergi dari sini, sebelum mafia bawah tanah itu mengirim pasukannya lagi, bahkan dia bisa saja meledakkan tempat ini, titah Dev. Cepat kita pergi dari sini. Dev memerintahkan pada semuanya agar angkat kaki segera, sebelum ada hal buruk yang berkelanjutan. Lagi pula, tubuhnya serasa remuk. Kepalanya pusing, karena mencium bau anyir darah bercampur dengan wine. Kelam malam itu begitu berantakan, dengan raga terkapar hampir di setiap sudut. Para pengunjung sudah kocar-kacir keluar sejak pertempuran awal. Sedangkan para pekerja, mungkin bersembunyi entah di mana. Dor. Anne menembaki kunci agar pintu dapat dibuka. Menurutmu, apakah kejadian ini akan tercium pihak berwajib? Tanya Anne pada Dev. Kurasa, si tua bangka itu telah mensiasatinya. Karena itu dia dengan percaya diri mengirim anak buahnya dengan senjata minim, jawab Dev, sambil kembali merapikan rambutnya. Asteris. Kejadian di kelam malam membuat ketua Mameradang. Pria itu rugi besar, kehilangan anak buah serta kehilangan uang. Karena harus mengganti kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan saat pertarungan malam itu. Mereka benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Dari mana dua cecunguk itu mendapatkan pasukan bantuan? Ketua Ma terlihat kesal, marah dan semakin mendendam. Aku menginginkan wanita, teriak Ma di tengah minibarnya. Nampaknya, pria parubaya itu sudah mulai mabuk. Aku benar-benar menginginkannya, merasakan tubuhnya, hahaha. Tawa pengusaha aliran hitam itu menggema. Kau harus mendapatkannya untukku, atau tubuhmu akan kulemparkan pada buaya aligator. Ancam, Ma. Membuat anak buahnya itu langsung mengangguk patuh. Baru saja Ma ingin bersenang-senang dengan 3 wanita yang dikirim oleh anak buah kepercayaannya. Rentetan tembakan terdengar disertai erangan. Markas mafia yang dipimpin oleh ketua Ma mendapatkan serangan tiba-tiba dari pasukan Regan Alfonso. Persenjataan yang memadai serta komplit dan juga waktu yang tepat.
membuat pasukannya dengan mudah menghabisi serta melumpuhkan kelompok mafia lawan. Setelahnya, markas itu dibakar untuk menghilangkan jejak. Pasukan Reagan tak peduli ketika ada sebagian anggota kelompok ketua Ma yang berhasil kabur. Mereka kocar-kacir menyelamatkan diri sendiri. Terpenting, ketua Ma telah menemui ajalnya. Dev dan Anne yang mendapatkan laporan merasa senang bukan main. Walaupun ia gagal menghabisi tua bangka itu sendiri dengan tangannya, akan tetapi Dev cukup puas karena Reagan bersedia menurunkan pasukannya. Dev dan Anne menemui Reagan Alfonso dan berterima kasih dengan tulus kepada pria itu. Reagan menegaskan ini adalah yang terakhir kalinya ia menurunkan anak buahnya untuk berperang. Ia merasa telah berhasil membalas budi baik dari Max yang dulu sempat menyelamatkan nyawanya. Tak sampai di situ, Reagan juga berjanji akan terus membantu hingga Dev dan Anne kembali menemukan ketua mereka. Dimulai dengan menyisir satu persatu rumah sakit yang ada di sekitar kediaman Max saat itu. 7 hari berlalu, dan mereka belum menemukan jejak sama sekali. Sementara itu, di kediaman Arumi dan Max, kehidupan tenteram mereka mulai dikacaukan dengan permohonan Bunyai. Ibu tidak tahu lagi harus bagaimana. Zahira memberikan syarat seperti itu. Wanita yang merupakan istri dari ulama desa paling disegani itu berkali-kali menyusut air matanya. Wajahnya tertunduk malu kala menyampaikan maksudnya pada Arumi. Sementara Arumi merasa kakinya tak lagi berpijak dengan bumi. Kenapa harus ada syarat seperti itu? Kenapa harus dengan suami saya, Bu? Bersambung 88. Arumi pulang ke rumah dengan langkah lunglai. Tatapan matanya menerawang, memikirkan permintaan Bunyai. Ia tidak menyangka jika hati ini akan menemukan kejadian yang membingungkan hatinya. Satu sisi, dia ingin menjadi manusia yang berguna bagi sesamanya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling berguna ketika hidup di dunia. Dia juga ingin agar suaminya berada di jalur yang sama dengannya. Namun, apakah harus seperti ini jalan yang Allah berikan untuknya? Arumi memutar anak kunci hingga berbunyi. Kemudian, mendorong daun pintu berbahan kayu jati itu dengan lemah. Sungguh, tenaganya saat ini bagaikan tersedot ke dasar bumi. BRAKK. Arumi tanpa sadar menutup pintu dengan kasar. Selepas itu dia menyandarkan punggungnya. Air mata yang tertahan kini meluncur dengan deras membasahi nikopnya. Yalla, ya Karim. Apakah ini ujian untuk pernikahan kami? Apakah ini misi yang sesungguhnya? Tolong, ikhlaskan hatiku ya Rob. Arumi menangis sampai sesenggukan. Tak lama dia tersadar, mengunci pintu lalu masuk ke dalam kamar. Arumi masuk ke kamar mandi demi membersihkan dirinya. Mengambil wudhu kemudian sholat tobat 2 rakaat. Karena waktu asar masih 1 jam lagi, Arumi melanjutkan tangisnya di atas sajadah. Dengan kedua belah tangan terangkat sejajar dagu, Arumi kembali memunajatkan permintaannya. Arumi takkan sanggup ya Allah. Tolong, berikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Arumi hanyalah wanita yang lemah. Maafkan, Arumi karena sudah terlalu mencintai makhlukmu ya Allah. Ampuni aku. Doa itu berakhir dengan tenggelamnya wajah Arumi ke dalam kedua telapak tangannya sendiri. Entah berapa lama Arumi menangis demi mengeluarkan sesak di dalam dadanya. Hingga suara ketukan pintu menyadarkan dirinya. Astagfirullahaladzim, itu pasti Zauji, gumamnya. Arumi langsung bangkit dan menghampiri pintu masih dengan mengenakan mukena. Assalamualaikum, sayang. Terdengar suara salam yang sangat sopan dan lembut. Arumi sekuat tenaga menahan agar air matanya tak lagi jatuh. Rasanya, ia ingin memeluk Max dengan erat setelah melihat wajah pria itu. Arumi menarik napas dalam dan memposisikan senyum terbaik seperti yang biasa ia lakukan pada saat menyambut sang suami pulang. Waalaikumsalam, Si. Arumi menjawab salam sambil memutar kunci. Alhamdulillah, ternyata kamu sudah di rumah.
kata Max pertama kali ketika dia melihat istrinya dengan wajah yang teduh. Iya, sih. Sebenarnya Arum belum lama sampai di rumah. Makanya belum siap masak dan... Hei, aku tidak bertanya tentang hal yang lain, sayang. Aku hanya mengungkapkan rasa bahagia karena melihat wajahmu. Ayo, masuk. Nanti keburu ada orang lain yang lewat, bisik Max di telinga Arumi. Arumi pun menunduk malu dan patuh masuk ke dalam dirangkul oleh Max. Melihat mereka hati siapapun pasti akan merasa tentram. Selama beberapa bulan ini, tak ada pertengkaran maupun perdebatan. Meskipun Max masih dalam proses pendalaman ilmu Islam. Namun, pria itu benar-benar sudah membuang sifat egois dan arogan dalam dirinya. Arumi sangat bersyukur karena suaminya sudah berjuang sekuat tenaga untuk memantaskan dirinya menjadi imam dalam rumah tangga mereka berdua. Arumi merasa Allah begitu cepat mengabulkan doanya. Tak butuh waktu bertahun-tahun seperti yang pernah ia dengar tentang para mualaf. Max sudah menjadi sosok laki-laki yang solih dan bertanggung jawab. Sudah banyak hal yang ia hafal dan amalkan. Arumi merasa itu sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhannya. Namun, kebahagiaan itu semua hampir lenyap seketika dengan permintaan yang mengguncang hati dan kewarasannya. Sesungguhnya, dia hanya wanita biasa yang ingin memiliki semua kenikmatan itu sendirian. Max mengernyit. Selama bersama dengan Arum, baru kali ini ia melihat istrinya itu melamun. Apalagi saat ini Arumi sedang menyeduh teh untuknya. Zaujati, sayang. Awas nanti tangannya kesiram air panas, ucap Max pelan dan lembut di samping kepala istrinya itu. Arumi langsung tersadar ketika bau napas dengan aroma min itu menyapu tengkuknya. Astagfirullah, maaf, ucapnya. Arumi buru-buru memasang senyumnya agar Max tidak curiga. Letakkan saja di atas meja ya sayangku. Aku izin, bersihkan tubuh dulu sebentar. Ucap Max lembut seperti biasa. Pria itu sama sekali tidak pernah lagi meninggikan suaranya pada Arumi. Max sudah bertransformasi menjadi sosok yang jauh dari dirinya sebelum ini. Takkan ada yang mengenalinya sekarang sekalipun itu. Arumi patuh. Dia menunggu Max di ruang tamu. Duduk di atas lantai beralaskan permadani bekas pemberian Pak Yai. Banyak barang di rumahnya berasal dari pemberian ulama itu. Karena banyak barang dari rumah ini yang sudah dibuang karena usang. Arumi bahkan menatap ponsel Android di atas meja yang merupakan pemberian Bunyai. Alasannya, agar ia lebih mudah dihubungi. Padahal, Arumi merasa tidak terlalu membutuhkan benda tersebut. Semua hanya demi memudahkan pekerjaannya. Arumi sama sekali tidak memiliki akun di media sosial kecuali aplikasi berlogo hijau dengan gambar gagang telepon. Tak lama Max menghampirinya, dengan senyum hangat yang bertengger di wajah tampan nan teduhnya itu. Max memajukan wajahnya untuk mengecup kening Arumi. Kita masak makan malam sama-sama ya. Tapi, kalau sayang lelah, biar aku saja. Oh ya, di dalam kulkas ada apa? Perlukan aku belanja dulu? Tanya Max, sambil menyeruput teh hangatnya. Sikapmu yang lembut dan penuh kasih sayang ini, akankah aku rela membaginya, sih? Arumi justru membatin dengan tatapannya yang tak lepas dari mata tegas suaminya. Bersambung, 89, Max semakin bingung sekaligus heran karena lagi-lagi istrinya itu melamun. Max memegang bahu Arumi seraya menatap wajahnya wanita cantik di hadapannya dengan lekat dan dalam. Sebenarnya apa yang sedang kamu pikirkan dan rasakan, sayang? Katakan padaku, ungkapkan semuanya. Aku tidak suka kamu menyimpannya sendirian. Aku tidak senang melihat ekspresimu yang tertekan begini. Katakan, apa dan siapa yang telah mengganggumu? Max berkata dengan nada tegas namun tetap lembut. Arumi yang mendapatkan cecaran pertanyaan dari suaminya mendadak gagap. Tenggorokannya terasa baru saja menelan duri, perih. Lidahnya keluh tak mampu bergerak.
Tak ingin menangis, namun air mata itu pada akhirnya mengalir begitu saja tanpa sanggup ia tahan lagi. Tatapan Max saat ini, meluluhkan hatinya yang sok tegar sejak tadi. Melihat istrinya malah meneteskan air mata, Max langsung paham bahwa masalah yang dihadapi oleh Arumi bukan hal biasa dan sudah pasti berat. Dia tahu karakter Arumi dan paham benar sifat istrinya itu. Bagaimana selama ini Arumi menghadap berbagai masalah. Bahkan, wanita itu yang selama ini menguatkannya. Arumi yang selama ini telah menopang keputusasaannya. Max langsung menarik tubuh Arumi dan membenamkannya ke dalam dekapan. Mengusap punggung bergetar itu pelan. Kemudian melingkarkan tangannya guna mengeratkan pelukan. Arumi menangis lepas sampai sesenggukan di sana. Di dada bidang suaminya yang nyaman dan menenangkan. Meskipun semakin bingung, Max tetap sabar menanti keadaan sang istri lebih baik dahulu. Dia menahan dirinya untuk tidak bertanya apapun. Walaupun dalam benaknya telah tersusun berbagai pertanyaan tentang sikap istrinya yang mendadak aneh. Arumi menjauhkan tubuhnya, membiarkan Max mengusap sisa air mata di pipinya yang basah. Wajah sembab dan matanya bengkak. Max mengecup kelopaknya berkali-kali. Tiba-tiba tangan Max mengepal. Katakan padaku, siapa yang telah membuatmu seperti ini? Max dengan tegas kembali bertanya. Bukan masalahnya akan tetapi pencetusnya. Janji jangan marah ya. Dengarkan ucapan Arumi baik-baik. Dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Bisa kan? Kata Arumi. Dia mulai menatah hati dan bicaranya. Lebih baik dia segera mengutarakannya pada sang suami, ketimbang ditunda lebih lama lagi. Membuat Max jadi salah sangka nanti. Aku tidak bisa janji untuk tidak berbuat sesuatu pada orang yang telah membuatmu hancur begini. Belum pernah aku melihatmu seterluka ini. Lalu, kau pikir aku akan tenang dan santai begitu? Max mulai tidak mampu mengontrol emosinya. Inilah yang Arumi takutkan. Bu Nyai tidak tahu dan mengenal siapa suaminya dulu. Hanya Pak Yai yang sedikit tahu akan masa lalu Max yang kelam itu. Tuh kan, kalau begitu, Arum lebih baik tidak cerita. Arumi merajuk dengan menutup wajahnya. Hal itu menyebabkan Max menghela napas kasar. Sebaiknya dia menurut saja untuk sementara. Karena bagaimanapun juga, dia takkan diam saja dan mendiamkan orang yang telah menoreh kesedihan pada istrinya. Baiklah, sayang. Aku berjanji akan sabar dan tak emosi. Sekarang, cerita ya, ada apa sebenarnya? Arumi menedongak kemudian menatap suaminya dengan lekat. Memastikan bahwa ucapan Max bisa dipercaya atau tidak. Tidak boleh bohong ya. Hadapi masalah ini dengan pikiran positif dan hati yang dingin. Jika siap, baru Arum akan cerita. Arumi menggenggam tangan Max sambil melihat ke dalam mata pria itu ketika bicara. Arumi paham benar bagaimana karakter asli suaminya. Emosi yang Max yang mudah tersulut api amarah pasti akan terbakar lagi, ketika dirinya yang disakiti. Arumi tak yakin jika Max akan setuju dengan pilihannya. Tapi, bagaimana lagi? Ini jalan satu-satunya menyelamatkan jiwa dan akidah seseorang. Max menarik napas dalam kemudian menghembuskannya pelan. Setelahnya dia tersenyum, dan membalas genggaman tangan Arumi. Aku sungguh-sungguh berjanji, Zaujati sayang. Jadi, katakanlah, ucap Max berusaha memasang ekspresi seperti biasa. Meskipun dalam hatinya ada molekul emosi yang mulai meletup-letup. Senyumnya yang tulus, jangan pura-pura. Arum tidak mau, kamu kembali dengan temperamenmu yang seperti dulu. Kamu sekarang adalah Alif, pria soli imamnya Arumi. Bukan Max Stewart si ketua mafia. Perkataan tegas Arumi membuat Max lantas menelan ludahnya. Akankah dia bisa bersikap seperti apa yang istrinya inginkan? Ketika Arumi telah mengungkapkan semua penyebab tangisannya. Sementara itu di rumah Pak Yai. Keterlaluan, kamu Bu.
Bisa-bisanya kamu mengambil langkah tanpa persetujuanku dahulu. Tak ada kebaikan yang akan kita dapat dari merusak kebahagiaan orang lain. Dari mencampuri rumah tangga orang lain. Hentikan caramu dalam memanjakannya. Pak Yai tak dapat lagi menahan emosinya. Seumur hidupnya, baru kali ini ia menghardik istrinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Bapak marah sama ibu. Tega. Bapak teriak-teriak di depan wajah ibu. Bapak tahu tidak, apa yang ibu lakukan demi akidahnya Zahira. Anak itu sudah mengancam kita akan menghabisi nyawanya. Menurut Bapak, memangnya langkah ibu harus seperti apa? Bapak paham tidak apa yang ibu rasakan saat ini? Bu Nyai menjawab setiap perkataan suaminya dengan nada rendah, namun hal itu tidak menurunkan emosi Pak Yai. Baginya, pemikiran sang istri sudah di luar batas dan di luar nalar. Kedua suami istri ini terus berdebat. Pak Yai merasa benar dengan caranya, sedangkan sang istri pun merasa memiliki alasan syar'i dengan keputusannya. Tanpa mereka sadari, sang anak tengah menyaksikan perdebatan itu. Karena pintu kamar tidak tertutup rapat, Zahira mengepalkan tangannya, napasnya langsung naik turun. Ia marah ketika mendengar ucapan sang ayah. BRAAKK. Dengan tak sopan, Zahira membuka pintu kamar kedua orang tuanya dengan kasar. Matanya melayangkan tatapan tajam. Sungguh hal yang tak pantas dilakukan oleh seorang perempuan dewasa. Dari dulu Bapak memang tidak pernah peduli dengan Hira. Bapak hanya sibuk pergi ke sana kemari demi dakwah. Demi menasihati orang-orang di luar sana bagaimana cara mendidik anak. Membesarkan anak dengan cinta dan kasih sayang. Tanpa Bapak sadari, bahwa di rumah sendiri ada anak perempuan yang kurang kasih sayang serta perhatian. Bapak sadar, Zahira telah mengeluarkan emosi serta unek-unek yang ia tahan selama ini. Beban batin yang membuatnya justru benci dengan agamanya terdahulu. Kini, Zahira terombang-ambing tanpa agama dan Tuhan. Ia pikir dirinya akan lebih baik seperti itu. Hidup bebas tanpa adanya aturan. Zahira, Pak Yai, seketika merasa tertampar dengan ucapan anaknya. Anak perempuan yang dulu ia banggakan pada teman sesama dai. Karena Zahira adalah anak yang cerdas dan sudah hafal beberapa surah Al-Quran sejak balita. Zahira bahkan tembus hafalan 10 juz Al-Quran ketika sekolah menengah pertama. Entah sejak kapan anak gadis satu-satunya itu menjadi pembangkang. Hingga, Pak Yai terpaksa mengasingkannya ke sebuah pondok pesantren yang jauh dari desanya. 3 tahun pria itu tidak menyambangi anak gadisnya. Ia pikir hukuman itu akan menyadarkan Zahira akan kesalahannya. Ternyata, tidak. Zahira ternyata mengkhianatinya dan mencoreng wajahnya dengan bangkai. Di saat anak perempuannya itu menikah diam-diam dengan pemuda beda agama. Bahkan Zahira telah menanggalkan semua tanda pengenalnya sebagai muslimah. Berat ini berat. Bersambung. 90. Nak, maafkan Bapak, Pak Yai berkata dengan nada suara yang bergetar. Mungkin agak terlambat baginya. Akan tetapi tak ada salahnya ia mencoba menyentuh hati kecil sang putri. Bagaimanapun dirinya hanyalah manusia biasa. Dia telah lalai dalam mengelola perangai dan perasaan satu-satunya anak perempuan dalam rumah tangganya. 3 anak laki-lakinya meninggal ketika masih balita. Zahira lah harapan satu-satunya dalam memperjuangkan dakwah yang telah ia lakukan sejak muda. Akan tetapi, Zahira telah melakukan hal yang membuat hatinya berlubang luka sungguh dalam. Bukan hanya mengkhianati keluarganya, terlebih Zahira telah mengkhianati Tuhannya. Namun, sang ulama tahu, di balik kesalahan sang putri, ada peran kebodohan dari dirinya. Telat Pak, Hira sudah hancur. Zahira semakin memekik kemudian berlari dari depan kamar. Pak Yai dan istrinya langsung mengejar. Mereka tak mau sampai Zahira mengamuk dan menyakiti dirinya sendiri. Berhenti Zahira, teriak Bu Nyai. Wanita itu mengkode agar pada pekerja dalam rumahnya menutup pintu serta jendela.
Ia tak mau Zahira keluar rumah dan berakhir memperlakukannya dengan para tetangga. Bagaimanapun aib Zahira harus dapat mereka sembunyikan dengan rapat. Dengarkan kami dulu, Nak. Ibuk akan mengusahakan permintaanmu. Ibuk sudah bicara dengan Nak Arumi. Bu Nyai terus berteriak demi menghentikan langkah kaki Zahira. Perempuan itu berlari dengan cepat ke area dapur. Mendengar ucapan ibunya, Zahira sontak menghentikan larinya. Sudut bibirnya tertarik ke atas menciptakan seringai penuh arti. Kemudian ia menoleh dan berbalik. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kemarilah, panggil Bu Nyai dengan lembut. Wanita itu sungguh sabar dalam menghadapi kelakuan putrinya yang nauzubillah. Karena baginya, apa yang terjadi pada Zahira adalah kesalahan mereka sebagai orang tua. Ada luka serta kekecewaan di hati Zahira sehingga membuatnya memberontak seperti ini. Ibuk gak lagi bohong kan sama Hira. Ibuk beneran udah ngomong sama perempuan ninja itu. Cecar Zahira memastikan ucapan sang ibu. Jangan menyebutnya seperti itu, Nak. Arumi adalah perempuan dengan akhlak yang mulia. Pakaiannya merupakan sunnah yang dilakukan oleh para istri Nabi dan ulama tabi'in. Kita tidak boleh mencela apa-apa yang dilakukan oleh istri dan anak-anak perempuan Rasulullah, kata Pak Yai. Ucapan sang ulama membuat sang putri mendengus. Ia benci sang ayah memuji perempuan lain di hadapannya. Ia tak suka cara Arumi yang baginya cari muka pada keluarganya. Sang ayah yang notabene menginginkannya seperti itu. Zahira tak mau posisinya tergantikan dengan Arumi. Tidak akan. Maafkan, Bapak Nak. Maafkan Ibu. Maafkan kami berdua yang mungkin secara tak sengaja telah menciptakan luka dan kecewa di hatimu. Bapak mohon, limpahkan saja kekesalanmu pada kami berdua. Jangan usik kehidupan bahagia orang lain. Jangan lagi kau tambah dosamu, Hira, pinta Pak Yai dengan suara rendah memohon. Ulama ini sudah menurunkan egonya serendah mungkin demi menyentuh kalbu putrinya itu. Dosa apa sih, Pak? Hira ini mau kembali ke jalan yang benar. Ke dalam agama Islam, Hira hanya sedang memilih imam yang baik yang akan bisa membimbing Hira kembali. Bukankah ini yang Bapak dan Ibu inginkan? Lalu di mana salahnya? Zahira tetap bersikukuh dengan jalan pikirannya yang ia anggap benar. Dia sama sekali tidak tahu siapa Max yang sebenarnya. Ia terpesona dengan pembawaan Max yang alim dan teduh saat ini. Tanpa ia tahu siapa yang telah membuat pria itu sampai di titik ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebutlah nama Allah. Mintalah petunjuk padanya. Sebaiknya kau sholat taubat lagi dengan sungguh-sungguh. Karena muslimah yang baik tidak akan pernah berniat mengambil milik orang lain apapun alasannya. Tita Pak Yai sekali lagi pada putrinya, namun tetap dengan nada lemah lembut. Ia takkan membalas sikap keras sang putri dengan cara yang sama. Siapa yang mau ngambil sih, Pak? Laki-laki beristri lebih dari satu itu kan dibolehkan. Hira cuma mau punya suami yang solih, itu aja. Salahnya Hira di mana sih? Zahira semakin geram. Kedua matanya memerah dengan tangan yang terkepal. Baginya, kedua orang tuanya sama sekali tidak mau mengerti akan perasaannya. Duduklah dulu, Nak. Dengarkan Bapak baik-baik. Ayo, sini. Pak Yai berusaha untuk membuat sang putri mendekatinya. Sang ulama duduk di atas sofa kemudian menepuk sisi di sebelahnya. Zahira hanya menatap diam tak bergerak. Kedua matanya kembali memanas entah karena apa. Asteris. Apa? Max melepas pelukannya pada Arumi secara tiba-tiba saking kagetnya. Astagfirullahaladzim. Permintaan macam apa itu? Sayang, jangan main-main dengan ucapanmu. Katakan padaku kalau apa yang kau ucapkan tadi itu tidak benar. Tanpa sengaja dan sadar, Max telah melepaskan bentakannya pada Arumi. Arumi yang terkejut kembali menangis. Melihat hal itu, Max langsung menamparkan mulutnya sendiri. Mulut lancang. Kenapa kau berteriak padanya? Bodoh.
Max mengumpat abis dirinya sendiri. Max mendekati Arumi lagi, berusaha meraih tubuh yang bergetar itu. Namun Arumi menampik. Sayang, maaf. Aku tidak sengaja. Kau itu membuatku sangat syok. Ayo, kita temui Pak Yai dan istrinya. Aku akan menyampaikan sendiri penolakanku. Bagaimanapun kita berdua tidak ada sangkut pautnya dengan kegilaan yang telah dilakukan putri mereka. Aku tidak mau menduakanmu dengan siapapun. Sekalipun Allah menjatuhkan bidadari surganya ke bumi. Kamu satu-satunya istrimu di dunia dan akhirat, Arumi. Arumi mendongak dan langsung menyusut air matanya kala mendengar ucapan tegas dari suaminya itu. Jujur hatinya sangatlah berbunga-bunga dengan penuturan Max barusan. Akan tetapi, senyum yang hampir terbit di wajahnya itu tak jadi berkembang ketika Arumi mengingat bagaimana tatapan Buk Nyai ketika memohon padanya. Bahkan wanita itu sampai rela bersimpuh di depan kakinya. Tapi, si Arumi menggigit bibirnya. Rasanya sangat berat mengorbankan apa yang ia cintai. Berhentilah mengatakan hal aneh itu, sayang. Ku mohon. Max yang sudah tak tahu lagi harus bersikap seperti apa, memilih untuk memohon kepada istrinya. Aku lapar, sebaiknya kita masak saja. Tidak, Si. Sebelum kita selesaikan pembicaraan ini, kita bahkan belum menemukan titik temunya, Si. Tolong pikirkan dari segi lain. Semua ini demi nyawa dan jiwa serta akidah seseorang. Setidaknya, Si, hentikan ku bilang, Rum. Hentikan, Max. Pada akhirnya tak sanggup lagi dan kembali memotong ucapan istrinya. Ia muak ketika Arumi terus membujuknya dengan alasan kebaikan. Emosi dalam dadanya telah memuncak namun bukan pada Arumi, tapi keluarga Pak Yai. Si, kan sudah janji tidak akan marah. Berhentilah membentak, ucap Arumi dengan nada memohon. Kau pikir aku ini apa? Nabi, aku ini hanya mualaf yang sedang hijrah, Rum. Kenapa bisa-bisanya kamu memintaku menikahi wanita lain demi agar dia kembali ke agamanya? Itu bukan urusanku, bukan urusan kita. Berhentilah mengurusi orang lain. Pikirkan perasaanku dan perasaanmu. Si, sadarkah, kalau kau telah menyakiti hatiku, sayang, juga menyakiti dirimu sendiri. Max melunak karena ia tak tega melihat wajah pucat istrinya yang bersimbah air mata. Kalau menurut nafsunya ingin sekali Max menghampiri kediaman Pak Yai sekarang juga. Dan meminta pertanggungjawaban mereka karena telah membuatnya bertengkar dengan Arumi. Maafkan, Arum, Si. Mereka berdua berpelukan kembali. Max sekuat tenaga meredakan amarahnya. Berkali-kali melafazkan istighfar dalam hati. Ia tidak boleh terpancing emosi lagi. Bukan Arumi yang bersalah dalam hal ini. Ada seseorang yang telah memanfaatkan ketaatan serta kebaikan hatinya. Arumiku sayang, sampai kapanpun hati dan cintaku hanya padamu. Maafkan aku ya Allah. Oh Arumi, oh Max. Akankah takdir baik berpihak pada kalian? Bersambung. 91. Max memutuskan menemui Pak Yai keesokan harinya. Kebetulan hari ini sang ulama desa tersebut tidak ada jadwal kemanapun. Max meminta Arumi untuk menunggunya di rumah. Ia merasa ini hanyalah pembicaraan sesama lelaki. Max sebenarnya tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bagaimanapun, masalah ini di luar kendali dan bayangannya. Apakah ini yang dinamakan ujian dalam hidup dan juga pernikahannya? Max sudah bertekad akan mempertahankan posisi Arumi sebagai satu-satunya perempuan yang bertahta dalam hatinya. Arumi istimewa dan spesial. Dia adalah keajaiban nyata yang Tuhan tunjukkan padanya. Max berjalan dengan pikiran menerawang. Tak terasa langkah kakinya telah sampai di pekarangan sang ulama. Kebetulan, Zahira terlihat tengah menyiram bunga bersama Bu Nyai si sebelahnya. Wanita itu melihat Max yang terpaku di depan gerbang. Senyumnya pun merekah bak bunga matahari. Sang pangeran menghampiri Tuan Putri.
Zahira bergumam seraya meletakkan ceret yang sedang ia pegang untuk menyiram bunga. Nak Alif, ucap Bunyai kaget. Ia tak menyangka jika supir suaminya akan datang sepagi ini. Biar Hira yang sambut calon mantu, Ibu, kata Zahira penuh percaya diri. Senyumnya bahkan tak lepas dari wajahnya sejak tadi. Bunyai langsung mencekal lengan sang putri. Biar bapak yang menemuinya. Sebaiknya kita masuk, ajak Bunyai setengah menyeret Zahira. Namun sang putri yang keras kepala berhasil lepas dari cengkramannya. Hira, Bunyai terperanjat karena Zahira setengah berlari menghampiri Max di gerbang. Halo, Mas Tampan, sapa Hira dengan senyum tak tahu malunya. Assalamualaikum, ucap Max, tanpa mengarahkan tatapannya kepada Zahira. Iya. Waalaikumsalam, Mas Bule, pasti kesini mau ketemu Hira kan? Istri kamu pasti sudah menyampaikan permintaan dari Ibu, cerocos Zahira dengan ekspresi bahagia yang tidak pada tempatnya. Dia berbicara tanpa perasaan bersalah. Seolah-olah, hal itu tak menjadi masalah bagi rumah tangga orang lain. Saya hanya memiliki keperluan dengan Pak Yai, tidak dengan yang lain. Max berbicara dengan nada tegas dan penuh penekanan. Akan tetapi dia tidak mengeluarkan suara khas mafianya yang mungkin akan membuat jantung Zahira lepas saat ini juga. Bagaimanapun Max masih menghargai Pak Yai. Bapak dan Ibu setuju kok. Semua asalkan Hira bahagia. Zahira tiba-tiba maju mendekat, membuat Max waspada dengan sontak memundurkan tubuhnya. Saya tidak ada urusan dengan Anda, Nona. Tolong panggilkan Pak Yai. Max mengabaikan apapun yang diucapkan oleh Zahira. Membuat wanita itu mendengus kesal. Bapak membutuhkan penerus untuk melanjutkan usaha dan juga syiar agamanya. Karena itulah saya memilih kamu, Mas. Itu artinya, jika kamu menikah dengan saya maka derajat sosial kamu akan naik pesat. Bagaimana bisa kamu mengacuhkan saya yang menawarkan kenyamanan dunia dan akhirat? Zahira mulai menaikkan nada suaranya tanda emosi tak lagi mampu dikendalikan olehnya. Menyingkirlah dari hadapan saya, Nona. Sebelum rasa hormat saya berubah. Ancam Max. Kali ini ia menatap mata wanita di hadapannya dengan tajam. Zahira seketika kesusahan menelan ludahnya sendiri. Baru kali ini ia mendapati tatapan membunuh dari seorang pria yang ia anggap alim. Dari laki-laki yang selama ini ia lihat meneduhkan. Tubuh Zahira mendadak kaku. Ia bahkan tak bisa menggerakkan kakinya untuk sekedar menepi. Hingga, Max melewatinya tanpa menoleh sama sekali. Zahira merasa tak dianggap. Hatinya kecewa hingga menciptakan percikan amarah dalam dadanya. Berani sekali dia mengancamku. Zahira terlihat menyeringai. Rasa takutnya barusan seketika menguap begitu saja. Entah apa yang saat ini ada di dalam pikirannya. Max melangkah masuk, hingga ia menemukan sosok sang ulama tengah berdiri di serambi rumah. Ternyata, Pak Yai sejak tadi melihat tingkah laku putrinya sendiri. Max dapat melihat ekspresi malu yang tertahan di wajah sang ulama desa itu. Nak Alif, sapa Pak Yai dengan suara bergetar. Bunyai mengusap lengan atas suaminya. Dia tahu bahwa pria yang selama lebih dari 30 tahun menikahinya itu tengah menahan malu sekaligus emosi. Assalamualaikum, Pak Yai. Bunyai, sapa Max Raya mencium punggung tangan suami istri yang patut ia hormati itu dengan taksim. Nak, tolong maafkan kelakuan putri kami. Max mendongakkan wajahnya dengan senyum ramah yang biasa ia sematkan. Bisa kita bicara di dalam, Pak Yai. Max memilih langsung pada niatnya datang ke sini. Rasanya ia sungguh gerah melihat Zahira memperhatikannya sejak tadi. Max menyadari itu semua melalui ekor matanya. Zahira menarik tangan sang ibu. Ketika Max dan Pak Yai sudah berjalan ke dalam rumah. Bu, Zahira menatap wanita yang melahirkan itu dengan tatapan menuntut. Kita tidak bisa memaksakan kehendak terhadap orang lain, Hira.
Bunyai sekali lagi mencoba membuka mata hati dan juga pikiran putrinya itu. Halah, Bok, memaksa demi kebaikan itu sah-sah aja saja. Lagi pula, siapa sih laki-laki yang tidak silau dengan harta, tahta dan juga wanita? Bersambung 92. Max tak bisa untuk tidak memasang wajah seriusnya saat ini. Demi Arumi, dia telah sekuat tenaga mengontrol emosinya sejak berhadapan dengan Zahira tadi. Max terlanjur berjanji dengan istrinya di rumah sebelum ia berangkat tadi. Pak Yai juga menutupi rasa tegang yang sejak tadi menggelayuti pikirannya. Sang ulama tahu apa maksud dari kedatangan supirnya itu. Pak Yai bahkan menahan malu setengah mati atas perlakuan Zahira tadi. Nak Alif, sebelumnya saya ingin meminta maaf padamu atas apa yang telah disampaikan oleh istri saya kepada Arumi. Semua itu di luar kontrol saya sebagai kepala rumah tangga. Saya sebenarnya benar-benar tak memiliki muka untuk menghadapimu saat ini. Terlebih atas sikap Zahira tadi. Saya mohon dengan kerendahan hati agar Nak Alif berkenan memaklumi, tutur Pak Yai penuh permohonan. Afwan, Pak Yai, juga Bunyai, sebenarnya kedatangan saya kemari memang untuk mengklarifikasi akan hal tersebut. Perlu diketahui oleh kalian sebelumnya bahwa saya sangat syok dan tak percaya ketika istri saya menyampaikan itu semua. Demi Allah, saya berusaha keras untuk tidak meledak saat ini karena penghormatan saya terhadap keluarga Pak Yai. Max menjeda ucapannya dengan menelan ludahnya lebih dulu. Tenggorokannya benar-benar kering. Mendengar ucapan pria di hadapannya, Pak Yai semakin merasa bersalah. Sementara itu, istrinya yang duduk di sebelahnya sudah menetaskan air mata penyesalan. Bunyai telah mendapatkan pencerahan dari suaminya semalaman suntuk. Kini, wanita itu tahu sikap apa yang harus ia tunjukkan pada putri satu-satunya itu. Zahira yang tidak tahan melihat sikap orang tuanya pun gegas mengambil kunci motor matic secara diam-diam kemudian melajukannya keluar pekarangan. Tak ada satupun yang menyadari akan kepergiannya. Oh, Nak, maafkan saya. Semua ini akibat kelengahan saya beberapa tahun lalu. Saya sadar dan akan memperbaikinya, namun Zahira memanfaatkan itu semua dengan syarat yang di luar nalar. Demi Allah, saya tidak akan menghancurkan rumah tangga orang lain dengan alasan apapun juga. Karena syariat poligami bukan memaksa dan membiarkan satu pihak mengalah bahkan terluka. Allah akan melaknat hubungan yang seperti ini, Nak. Saya paham. Insya Allah saya paham, Pak Yai berkata seraya menunduk dalam. Hatinya dipenuhi rasa malu dan penyesalan luar biasa. Max menghela napasnya lega. Dugaannya ternyata benar. Semua itu di luar kehendak sang ulama yang teduh dan penuh pengertian ini. Pak Yai takkan bersikap seperti itu padanya atau siapapun. Pak Yai, saya mengerti sekarang. Saya juga minta maaf, karena tidak bisa membantu kesulitan yang dialami keluarga ini. Saya merasa tidak berguna sekarang. Sungguh, Max mengutarakan penyesalannya. Ia paham masalah yang dialami sang ulama cukup berat. Apalagi, Zahira adalah penerus satu-satunya. Bunyai tak bisa memiliki anak lagi karena kekurangannya. Wanita itu tidak lagi memiliki rahim karena kanker yang diidapnya dulu. Akan tetapi, Pak Yai tetap setia tanpa berniat menikah lagi. Karena baginya ia pun dapat mewariskan ilmu kepada para jamaah maupun muridnya, bila tidak ada penerus lain yang berasal dari keluarganya. Walaupun banyak pihak yang mendorongnya agar memperistri lebih dari satu wanita, namun Pak Yai tetap teguh memegang prinsip hidupnya. Ia ingin seperti Rasulullah yang tidak pernah menduakan Sayyidatina Khadijah. Apalagi, istrinya saat ini adalah wanita yang telah membersamainya sejak awal perjuangan dakwahnya. Bagaimana dia bisa membiarkan sang putri memasuki rumah tangga orang lain dengan sebuah paksaan? Sang ulama pasrah, jika memang sang putri tak ingin kembali pada agamanya. Ia pasrah menerima hukuman dari Tuhannya nanti.
Semua emang keteledorannya yang lalai dalam mengemban amanah satu-satunya itu. Alhamdulillah, Pak Yai menghela napas lega. Begitu juga dengan sang istri. Kali ini sangat ulama dapat melepaskan senyumnya meski tipis. Saya mohon ridhonya karena masalah keluarga saya telah menyeret kalian, ucap Pak Yai kemudian. Tanpa sang ulama tahu, bahwa sang putri saat ini tengah berdiri dengan angkuh di hadapan Arumi. Istri dari sang supir yang tengah tersenyum lega di hadapannya. Non, Hira, sapa Arumi ramah walau sedikit kaget. Karena tiba-tiba perempuan itu berdiri di depan pintu rumahnya. Padahal, Max izin pergi untuk mengutarakan pendapatnya mengenai permintaan Bu Nyai. Gak usah sok ramah. Seharusnya kamu tidak mempersulit hal yang sebenarnya mudah. Apa yang udah kamu katakan pada suamimu, sampai dia tidak memperlakukanku layaknya wanita yang harusnya dia hormati. Astagfirullah. Arumi mengucapkan istighfar pelan, seraya memegangi dadanya yang berdentum kaget. Baru kali ini dalam hidupnya ada sosok perempuan yang memakinya seperti ini. Sebaiknya kita bicarakan di dalam ya. Silakan masuk, tawar Arumi tetap berusaha ramah dan sopan. Walaupun wanita di hadapannya ini tak berakhlak sama sekali. Pakaiannya pun tidak menyiratkan sebagai muslimah sejati. Arumi tak habis pikir, kenapa Zahira sama sekali tidak memikirkan nama baik orang tuanya. Cih, kamu nyuruh aku masuk ke kandang ayam begini. Sorry, najis tahu gak? Zahira menolak dengan angkuh dan arogan. Kewarasan wanita itu mulai hilang. Emosi dan nafsu setan telah menguasai hati serta pikirannya. Maaf, Non. Rumah saya memang tidak sebagus tempat tinggal orang tua Anda. Tapi, insya Allah tidak seperti kandang ayam juga. Kediaman saya bersih dan bebas dari najis. Mari, sekali lagi Arumi menawarkan hal yang baik pada tamunya. Walaupun tatapan Zahira semakin tajam dan meremehkan padanya. Munafik banget kamu jadi perempuan. Sebenarnya apa yang udah kamu lakukan pada pria sesempurna Mas Alif? Sampai tuh laki gak mau melihat aku yang jelas-jelas lebih bagus dari situ. Zahira mengarahkan telunjuknya ke depan Wakais Arumi. Namun, Arumi tersenyum santai di balik cadarnya. Ia tak perlu risau ketika orang yang menghinanya saat ini tak lebih baik darinya. Soal itu, tanyakan sendiri pada suami saya. Jujur, saya ikhlas jika beliau mau menerima tawaran dari Bu Nyai. Memperistri anaknya yang butuh bimbingan dan arahan karena sedang bingung dengan jati dirinya sendiri. Arumi berkata dengan santai, namun mampu membuat Zahira meradang. Kurang ajar. Zahira yang emosi, spontan melayangkan telapak tangannya ke wajah Arumi. Bersambung. 93. Grab. Arumi menangkap pergelangan Zahira, hal yang tidak disangka sama sekali oleh perempuan di hadapannya. Bahkan, hal ini juga di luar ekspektasi pembaca. Arumi mencekal tangan Zahira dengan kuat. Perempuan di hadapannya melotot kaget. Ternyata wanita bak ninja di depannya bisa menangkis serangannya. Bahkan, Zahira meringis karena merasakan cekalan kuat Arumi meremas pergelangan tangannya. Anda sudah kelewat batas Nona. Arumi berkata dengan nada tegas kali ini. Ia menekuk tangan Zahira membuat perempuan itu memutar tubuhnya. Zahira memekik, merasakan sakit. Ketika Arumi sudah mengunci pergerakannya, tubuhnya pun diseret masuk. Arumi melempar Zahira ke atas sofa usang. Bro, kemudian buru-buru mengunci pintu rumahnya. Arumi juga menutup tirai dan menyalakan lampu sebagai penerang. Arumi menatap Zahira tajam. Perlakuan Zahira padanya sudah kelewatan. Kau, bisa-bisanya berbuat kasar padaku. Protes Zahira berusaha bangun dan membenarkan pakaiannya yang minim. Nona, menuduh saya kasar. Anda lupa siapa yang berbuat kasar lebih dulu. Saya itu hanya membela diri, tukas Arumi berani. Cara bicaranya sudah berbeda dengan semula. Bahkan tatapannya pun memancarkan aura perlawanan.
Hal tersebut membuat Zahira sontak menelan ludahnya kasar. Kau memang tidak pantas untuk seorang pria seperti Alif. Kau itu perempuan kampungan yang memilih dandanan aneh. Suamimu pasti bosan denganmu. Aku hanya melakukan penawaran yang baik untuk kalian. Tapi lihatlah balasanmu padaku. Zahira semakin arogan. Dia mulai menyerang titik sensitif sesama perempuan. Anda tahu apa soal rumah tangga kami? Anda juga tahu apa soal kepuasan suamiku terhadapku. Anda bahkan belum mengenalku dan melihatku secara utuh. Tetapi, Anda sudah begitu pandai menilai dan menghakimi. Sungguh malang nasib Bunyai karena telah mendapatkan putri sepertimu. Arumi melawan kata-kata Zahira dengan kalimat yang lebih menohok. Zahira berdiri dengan tangan terkepal dan geraham yang saling beradu. Memangnya, apa bagusnya wanita di hadapannya ini? Pakaiannya lebar macam kelelawar. Wajahnya pun ditutupi. Sungguh menggelikan baginya. Ya, karena hatinya sudah antipati terhadap syariat agamanya sendiri. Setidaknya aku memiliki tubuh yang lebih bagus darimu. Aku bisa memuaskan suamimu. Kau pasti tidak tahu kalau pria blasteran sepertinya memiliki syahwat yang tinggi. Kau tidak akan mampu membahagiakannya. Aku akan membantumu. Hidup kalian juga akan tercukupi. Kurang baik apa aku? Zahira memekik hingga Arumi mendekat lalu membekap mulutnya. Pada saat itulah tatapan mereka bertubrukan. Zahira merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Tatapan mata yang Arumi arahkan padanya memancarkan aura yang menakutkan. Wanita ini, kupikir dia lemah, batin Zahira, tak menyangka hal yang di luar dugaan. Tapi aku tidak boleh kalah darinya, batinnya lagi. Anda tidak tahu apapun tentang saya dan rumah tangga kami. Anda tidak tahu apapun tentang Mas Alif. Kenapa Anda bisa sok tahu sekali menilai semua seenak hati? Sepertinya, saya tidak bisa berlaku lembek lagi. Harus ada seseorang yang memberikan pelajaran akhlak dan budi pekerti pada Anda. Arumi mendorong lagi tubuh Zahira hingga ia kembali terjatuh di sofa. Perhatian baik-baik, karena saya melakukan ini hanya untuk membuktikan bahwa apa yang Nona sangka itu tidak beralasan. Arumi berdiri tegak kemudian bersiap untuk membuka cadarnya. Bagian ini sudah mampu membuat Zahira membuka lebar kedua matanya. Bahwa apa yang ia sangka sebelumnya tidak terbukti. Arumi terlihat sangat cantik, segar dan muda meskipun tanpa riasan. Semua yang dimilikinya tercipta secara alami. Arumi memejamkan matanya. Tidak seharusnya ia melakukan ini. Akan tetapi untuk membungkam fitnah dari Zahira ia harus menunjukkan yang sebenarnya. Arumi pada akhirnya membuka pakaian longgar yang menutupi tubuh indahnya itu. Semakin terbelalak di Zahira di pojokan ruang tamu. Tubuhnya kaku tak bergerak. Nyatanya apa yang Arumi miliki jauh daripada miliknya yang sudah mendapatkan peremak di sana-sini. Zahira menelan ludahnya berkali-kali. Bahkan sebagai sesama wanita ia merasa iri atas apa yang Arumi miliki. Tuhan, sungguh tidak adil padaku. Kenapa dia bisa memiliki bentuk tubuh yang menjadi impianku selama ini? Bukannya malu dan sadar, Zahira malah merutuk dalam hati. Dalam sekejap Arumi kembali menutupi auratnya. Walaupun kepada sesama perempuan dia juga memiliki batasan. Semua yang ia lakukan barusan hanya sekedar untuk membuka mata hati Zahira. Arumi berharap rencananya berhasil membuat niat perempuan itu berubah haluan. Maaf, Nona, Anda sangat sempurna sebagai wanita. Alangkah buruknya jika karena kelebihan itu, Anda menilai jelek kepada orang lain. Jatuhnya fitnah. Apalagi Anda sudah mengira-ngira keadaan rumah tangga saya. Arumi kembali mendekat pada Zahira kemudian mengulurkan tangannya. Zahira mendengus dan tetap memasang wajah permusuhan. Ia menepis tangan Arumi yang menawarkan bantuan. Cukup baginya penghinaan Arumi padanya barusan. Dasar belagu, lihat saja nanti. Aku akan menarik perhatian suamimu dengan cara lain. Alif juga harus menjadi milikku.
Dia tidak boleh memilikinya sendirian. Zahira keluar dari rumah Arumi dengan amarah dan dendam. Bayangan lekuk tubuh Arumi yang sempurna membuatnya ingin berteriak. Zahira memilih mendatangi danau dengan motor matiknya. ARRGGHH. Aku pasti menemukan cara lain untuk mengambil hatimu. Setelah puas berteriak dan melempar batu di danau yang sepi itu, Zahira kembali pulang ke rumah. Ia sengaja melewati jalan belakang agar tidak ada yang tahu apa yang telah ia lakukan tadi. Zahira langsung masuk ke dalam kamarnya kemudian berkaca. Memperhatikan setiap inci bagian tubuhnya yang terbalut pakaian tak pantas. Pintu diketuk. Saat terbuka, Zahira mendapati tatapan marah dari ibunya. Mau sampai kapan kau mempermalukan kami, Hira? Jika ingin menyiksa ibu dan bapak, sebaiknya kau tidak usah kembali. Bu Nyai berkata sambil memegang dadanya yang terasa sesak. Melihat apa yang Zahira kenakan pada saat keluar rumah tadi membuatnya seakan tak memiliki muka di desanya sendiri. Hira akan merubah ini semua, Bu. Gak usah lebay. Hira juga bisa berpenampilan seperti Arumi, kata Zahira dengan senyum miring yang tercetak di wajahnya. Apa rencanamu, Hira? Sadarlah, kau telah memilih lawan yang salah. Bersambung 94. Zahira mengangguk pelan, ia menyunggingkan senyum getir. Ketika sang ibu menjelaskan padanya segala kelebihan Arumi. Setidaknya apa yang Arumi bisa dia pun bisa. Apa yang Arumi tahu dia pun tahu. Cukup lama dirinya mengenyam ilmu di pondok pesantren. Hanya saja ilmu yang ia dapatkan tidak diamalkan. Justru malah ia gunakan untuk menentang kebenaran, hanya karena merasa Allah tak adil padanya. Hanya karena kekecewaan dan pikiran buruk pada sang bapak. Mau tak mau, Zahira tetap meneruskan rencananya dan melanjutkan perannya. Hampir semua hal ia ubah demi membantunya memuluskan jalan untuk menjerat cinta suami orang. Menghalalkan sesuatu yang mungkin dianggap salah dalam strata sosial. Bagaimanapun, Zahira tak ingin dianggap sebagai perebut dan penggoda. Ia akan membuat Max melihatnya dan bersimpati. Itu adalah rencana awalnya. Sepulang dari kediaman Arumi, Zahira memutuskan untuk mengubah gaya berpakaiannya. Ia tak lagi mengenakan busana yang membentuk lekuk tubuhnya. Meskipun tetap menggunakan kerudung yang modis, tapi pakaiannya sudah mulai longgar dan panjang. Keesokan harinya, setelah tampilan Zahira berubah dan Pak Yai pertama kali melihatnya, sang ulama memegang dadanya yang berdegup kaget. Ingin sekali dia menepis pikiran dan perasaan buruk dalam hatinya. Pak Yai memberi peringatan keras terhadap putri satu-satunya dalam keluarganya. Agar sang putri memikirkan baik-baik langkahnya, atau ia akan terjerat dalam jebakannya sendiri. Pak Yai cukup memahami tabiat dan watak putrinya yang keras. Pria berambut putih ini setidaknya telah mencoba untuk membantu sang putri dengan sholat taubat dan sholat malam dengan ratusan zikir yang ia panjatkan kepada Tuhannya. Berharap Allah membukakan pintu hati Zahira. Masya Allah, Nak. Bapak bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepadamu. Melihat keputusanmu hari ini, semoga kau melakukannya lillahi ta'ala. Zahira langsung menentang keras sindiran dari sang ayah. Sang ulama yang masih segar bugar itu hanya bisa mengelus dadanya. Ia bahkan berteriak agar Pak Yai jangan lagi mempedulikannya. Ini semua sudah menjadi keputusannya. Bahkan Zahira mengancam untuk tidak akan pernah lagi kembali ke rumah ini jika kedua orang tuanya terus mendiktenya. Pak Yai mencoba bersabar. Ia tak mungkin membiarkan sang putri yang tersesat untuk kembali pergi dari sisinya dengan berusaha menghentikan niat sang putri. Namun ia justru mendapat sorotan tajam dari Zahira. Pertanda, tekadnya sudah bulat dan tak lagi dapat ia hentikan. Pria itu memiliki perasaan yang tak enak. Kenapa begitu sulit mendidik satu orang anak saja? Sang ulama hanya dapat bersandar di sofa seraya memijat pelipisnya. Asteris, terima kasih, karena sudah mau ikut mengantar kami.
Dengan terbata dan perlahan, Zahira berusaha berbicara dengan sopan. Hal itu membuat Max nampak kaget. Dalam hati, ia memuji tekad kuat dari putri Pak Yai. Apapun niat dibalik itu semua, ia berharap semoga otak jenius Zahira tidak disalahgunakan. Bukan masalah, Nona, sahut Arumi dengan seulas senyum manis dari bibirnya. Karena mereka bertiga di dalam mobil maka Arumi belum mengenakan cadarnya. Sial, di saat tersenyum, dia nampak bertambah sangat cantik. Batin Zahira sangat bertolak belakang dengan bibirnya yang ikut melengkung membalas senyum dari Arumi. Berhenti memanggilku dengan sebutan itu. Aku ingin kita berteman. Zahira mulai mengeluarkan bisanya. Tentu saja kita akan berteman. Iya kan, Zouji? Tanya Arumi ke arah sang suami yang berada di depan kemudi. Max hanya mengangguk seraya menoleh sebentar dengan senyum yang tak lepas dari raut wajah bahagianya. Ia tak menyangka jika Zahira berubah secepat ini. Dan hubungan mereka membaik. Karena itulah, ketika hari ini Zahira meminta diantar untuk datang ke salah satu kajian di desa tetangga, Max menyanggupinya. Asalkan ia diperbolehkan mengajak Arumi juga demi menghindari fitnah. Zahira pun ikut mengangguk terpaksa. Panggilan mesra Arumi pada Max membuat perutnya bergejolak acap kali melihat tatapan penuh cinta dari keduanya. Ketiganya mengucap syukur karena mereka telah sampai di tempat tujuan. Max terlihat menepikan mobilnya mencari tempat parkir yang mudah untuk keluar kembali nantinya. Dari dalam mobil, nampak Zahira memperhatikan bangunan di hadapannya. Lalu, ia merapikan sedikit penampilannya. Melirik Arumi sekilas dan membandingkan kembali dengan pakaian yang ia kenakan. Sangat berbeda, meskipun sama-sama menutup aurat. Namun, pakaian muslim yang dikenakan oleh Arumi begitu longgar dan besar sehingga tidak menampilkan bentuk tubuhnya. Berbeda dengan yang dikenakan oleh dirinya. Persetan, aku tidak peduli. Pakaian yang ia kenakan pasti sangat menyiksa. Begini saja, sudah membuatku sulit bernapas. Batin Zahira mulai menggerutu dalam hati. Ia mulai merasa risih dengan pakaiannya. Tapi, semua demi memuluskan aksinya, maka dirinya akan berjuang sebentar lagi. Bersambung 95. Mereka bertiga pun turun, mulai memasuki sebuah bangunan yang kebanyakan pengunjungnya adalah muslimah dari berbagai desa. Max memutuskan menunggu di sebuah ruangan. Akhwat sebutan untuk saudari perempuan dilarang berkumpul di satu tempat yang dikhususkan bagi ikhwan sebutan untuk saudara laki-laki. Zahira menarik pakaian bagian atasnya ke bawah. Sebab ia merasa situasi dan lokasi saat ini tidak cocok dengan pakaian yang ia kenakan. Arumi, yang menyadari kegelisahan dari Zahira segera meraih telapak tangannya. Dia ini, kenapa malah menghiburku? Jika saja dia tahu rencanaku hingga sampai ke tempat ini lantaran ingin merebut pria miliknya itu. Wanita, bodoh, kau tidak akan bisa membuat niatku berbalik arah. Zahira melepaskan perlahan genggaman tangan Arumi. Ia tak ingin nampak bodoh apalagi tampak lemah di depan Arumi. Hatinya sebenarnya amatlah kesal dan kecewa. Karena kenyataan tak seperti bayangannya. Di mana ia akan banyak tanya mengenai agama melalui Alif. Hanya untuk memancing interaksinya dengan pria itu. Ternyata Alif hanyalah mualaf. Sehingga Zahira mengubah rencananya. Setidaknya, pria itu melihat kesungguhannya berubah. Siapa tahu, Alif tertarik setelah ia berhasil menjadi muslimah yang alim. Zahira berpikir jika dirinya merubah penampilan seperti wanita muslimah sejati, maka Max akan dapat lebih santai berbicara dan berkomunikasi kepadanya. Ternyata, perkiraannya salah. Cek, Zahira. Bukankah kau tahu batasan antara laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam? Justru, Max akan semakin menjaga jaraknya padamu. Karena,
Ia bermaksud memuliakan dirimu, menjunjung tinggi niat baikmu, terlepas dari segala akal dan niat licik yang bersarang di dalam otakmu. Zahira berdecak kesal. Kenapa? Jadi Arumi yang sejak tadi seakan membimbingnya. Wanita itu seakan berusaha mengurai kerisauan hatinya. Padahal, ia masa bodoh dengan apapun sangkaan Arumi terhadapnya. Apapun sangkaan Arumi terhadapnya, ia justru resah karena sosok Max yang ia kenal sebagai Alif kini tak lagi terlihat di matanya. Zahira terlihat mencari dengan gelisah. Di mana keberadaan Max? Tenanglah, luruskan niat, ucap Arumi, tepat sasaran. Karena Arumi tahu siapa yang tengah dicari oleh Zahira. Semua itu bukan karena ia tak tahu. Ia paham jika Zahira tengah mencari sosok suaminya. Di mana Max kini tengah berkumpul dengan para panitia dari majelis taklim tersebut. Hingga senyum itu terbit di wajah putih bersih dengan mata yang segaris. Karena Zahira saat ini tengah tersenyum senang saat kedua penglihatannya tengah kembali mengunci perhatiannya pada sosok pujaan hati. Meskipun ini adalah suatu perbuatan terlarang menurut agama manapun. Bahkan, bagi orang yang tidak meyakini kepercayaan sekalipun, mencintai seseorang yang telah menjadi pasangan orang lain atau telah memiliki orang lain di hatinya, adalah sebuah kesalahan besar. Hal yang tidaklah etis dan pantas dilakukan oleh wanita yang terhormat. Kecuali, jika wanita itu menginjak sendiri harga dirinya. Maka, jangan harap lagi harga diri yang tengah ia letakkan serendah mungkin itu dapat dihargai dan menerima perlakuan hormat dari manusia lainnya. Wanita itu begitu menyukaimu, sih. Melihat ini saja hatiku bagaikan teriris. Kenapa? Langsung ada ujian seperti ini di awal pernikahan kita. Arumi pun tersentak dari lamunannya di saat sebuah telapak tangan yang hangat menggenggam jemarinya lembut. Max menuntun mereka keluar dari ruangan yang tadi ada sebuah kajian di dalamnya. Tak terhitung sudah berapa kali, Zahira berdecak kesal dalam hatinya. Ketika, di depan mata kepalanya sendiri ia melihat bagaimana sikap manis dan hangat seorang Max pada istrinya itu. Di dalam mobil, Zahira banyak diam. Kata-kata ustazah tadi terus terngiang-ngiang di dalam kepalanya. Wanita berhimar lebar itu berkata, agar kita memilah pasangan yang tidak hanya membuat duniamu nyaman, akan tetapi juga menjadikan akhiratmu indah. Dengan begitu maka kelak dirimu akan mengerti, bahwa memilih pasangan itu bukan hanya perkara cinta, akan tetapi juga tentang siapa yang akan menemanimu hingga nanti menutup mata. Seketika itu juga dada Zahira berdentum kencang. Ia merasakan sebuah tamparan masuk ke relung hatinya. Zahira merasa ada sesuatu yang menghangat di dadanya. Namun ia tak mengerti itu apa. Semoga kau segera memeluk hidayah itu, Hira. Bersambung.